Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi di channel Fortinice. Hari ini saya akan memberikan topik yaitu Antikristus dan 666. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu untuk berbicara, berkati setiap pendengar yang mendengarkan. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, saat ini ada menjadi permasalahan dalam setiap kehidupan Kekristenan. Banyak orang yang takut dengan angka 666 itu antikristus. Sehingga mereka mengkaitkan dengan saat ini kalau virus corona, maka ketika mau divaksin ada banyak orang takut. Takutnya nanti itu sudah dicampur dengan gen antikristus sehingga nanti tidak terselamatkan. Demikian juga pemasangan chip, microchip. Sehingga demikian ada banyak orang Kristen yang takut dan gentar terhadap semuanya ini. Wah, ini merujuk kepada antikristus 666. Saudara dikasih Tuhan, di dalam hal inilah saya akan memberikan penjelasan supaya saudara tidak takut terhadap yang namanya vaksin, pemasangan microchip, itu berbeda. Ya, sehingga saudara tidak mengkaitkan dengan antikristus 666 itu. Itu suatu kekeliruan di dalam menafsirkan firman Allah. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. 666. Jadi ini yang menjadi ketakutan terbesar dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga ketika pemerintah menawarkan untuk vaksin secara gratis, ada banyak orang yang takut karena isu-isu yang berkaitan dengan antikristus. Nanti ini angka 66. Ya, angka 66 berarti sudah antikristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan penjelasan ini supaya saudara mengerti tentang yang namanya angka 666 atau 666. Ya, sehingga saudara dapat mengerti. Di sini Alkitab berbicara bahwa yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, sehingga ada orang mengkaitkan antikristus ini 666 ini akhirnya apa? Diambil kesimpulan, ya, diambil dari hitungan-hitungan mulai dari abjad dihitung sehingga menjumlahkan 666. Ada yang Romawi, angka Romawi sedemikian mengkaitkan dengan nama orang sehingga menghitung 666. Apakah sedemikian dalam kitab suci menjelaskan demikian? Di sini Alkitab menjelaskan bahwa itu angka seorang manusia 666, bukan angka binatang, ya, tapi angka seorang manusia. Nah, di sini dikatakan perlunya ada bijaksana. Mari kita lihat tentang terminologi pemikiran Yahudi tentang 66 ini. Ya, dalam pemikiran orang Yahudi sangat berbeda. Ya, kita melihat kalau angka 1 itu dikatakan itu Esa. Allah yang Esa itu angka 1 dalam pemikiran orang Yahudi. Demikian angka 2 itulah tentang keseimbangan. Suami dan istri itu keseimbangan. Angka 3 itu angka menang. Angka 4 itu penjuru bumi, ya, utara, barat, selatan, timur. Angka 5 itu jarang. Dan angka 6 itu angka manusia. Angka 6 berarti angka manusia. Angka 7 itu sempurna, ya, seperti 7 sangkakala. Nah, jadi angka 8 juga itu tentang oktagonal, ya. Dalam oktagonal itu angka 8, ya, dalam musik, ya, oktagonal. Dan angka 9 itu angka yang mulia, angka 10 itu angka desimal terbanyak. Jadi dalam kerangka berpikir orang Yahudi, mereka melihat bahwa angka 6 itu angka manusia. Sehingga jangan sampai kita berpikir 666 itu kita takut, oh nanti ada vaksin, ada chip, pemasangan, akhirnya kita keliru. Sedangkan di sini dikatakan angka manusia. Jadi saudara-saudara perlu pengertian
yang sangat mendalam terhadap hal ini. Sehingga antikristus dan 66 itu bukan berbicara tentang vaksin, bukan berbicara tentang yang namanya pemasangan chip. Pemasangan chip, ya, microchip itu untuk apa? Untuk mendeteksi ya, penyakit yang ada di seseorang itu. Contoh seperti kalau ikan, ya, ikan itu dipasang chip, microchip supaya ikannya kemana dan ditahu oh arahnya kemana, ya, sehingga diteliti. Para ahli meneliti demikian. Bukan berarti kita pasang chip ini, microchip ini, berarti kita masuk antikristus. Ya, ini adalah di dalamnya kita lihat Bill Gates yang saat ini ya untuk mempopulerkan tentang microchip ini, tetapi itu bukan antikristus. Jadi di sini perlu pengertian. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, penjelasan ini kiranya dapat menolong saudara, memberkati saudara supaya saudara tidak ada kekeliruan lagi. Yang dimaksud dalam Alkitab di sini adalah angka manusia. Ya, seorang manusia melalui pemikiran, terminologi pemikiran orang Yahudi. Angka 1 itu angka Esa, itu Allah yang Esa. Angka 2 seimbang suami dan istri contoh. Angka 3 itu angka menang. Angka 4 itu penjuru bumi. Angka 5 itu jarang disebutkan. Angka 6 itu manusia. Jadi ini penting. Bukan seperti yang dipopulerkan banyak orang. Oh seperti ini menakutkan, saat ini menakutkan luar biasa. Jadi timbul ketakutan. Di daerah saya di Kupang, ya, di kampung halaman, itu orang tua saya sampai takut dan gentar terhadap yang namanya vaksin, ya, bahkan sampai pemasangan chip, ya, sehingga mereka takut untuk divaksin. Karena apa? Mereka tidak mengerti. Demikian juga banyak orang yang mempengaruhi dengan cara yang tidak baik. Nah demikian saudara yang dikasihi Tuhan, melalui materi ini saudara semakin mengerti, memahami bahwa angka 666 itu angka manusia saja. Ya, itu tandanya angka manusia, bukan berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ya, dulu ada yang namanya eksis, jangan sampai pakai kartu eksis. Nah, ini suatu kekeliruan besar. Jadi melalui hal ini, karena saudara diberkati oleh Tuhan, dan demikian saudara belajar lebih baik, lebih sungguh-sungguh mengerti tentang konteks kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar. Nah, banyak juga ada yang mengajar juga salah pengajarannya terhadap hal ini. Jadi antikristus dan angka 666 yang kaitan 6 itu adalah angka manusia. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau melalui ini banyak orang yang salah kaprah selama ini, kiranya melalui materi saya sampaikan dapat mengerti dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada. Saudara semakin cerdas, saudara semakin mengasihi Tuhan Allahmu yang kita sembah dalam Yesus. Allah memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap pendengar dapat diberkati, dimampukan sehingga memahami iman dengan benar. Dalam nama Yesus mengucap syukur berdoa. Amin.